Fadli. Baik, saya ingin menjelaskan jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. Dalam rekayasa perangkat lunak, dokumentasi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengembangan perangkat lunak berjalan sistematis, terorganisir, dan dapat dipahami oleh seluruh tim. Berikut penjelasan dari jenis-jenis dokumentasi yang umum digunakan. 1. Software Project Management Plan atau disingkat dengan SPMP. Tujuan: menyediakan rencana terperinci tentang bagaimana proyek perangkat lunak akan dikelola. Isinya ya ruang lingkup proyek, jadwal dan estimasi waktu, sumber daya atau disingkat dengan SDM, itu dengan perangkat keras atau perangkat lunak. Yang berikutnya ialah risiko dan strategi mitigasi, struktur organisasi proyek dan strategi manajemen kolaboratif. Yang kedua ada software requirement atau specification atau disingkat dengan SIRS. Tujuannya mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non fungsional perangkat lunak secara lengkap dan jelas. Isi utama deskripsi umum sistematis, dan berikutnya kebutuhan fungsional atau dalam kurung itu bisa diartikan apa yang harus dilakukan di sistem tersebut. Oke, yang berikutnya kebutuhan non fungsional atau bisa diartikan dengan performansnya atau keamanan dan kendalanya. Batasan dan asumsi. Berikutnya antarmuka pengguna dan sistem. Oke, kita ke yang ketiga. Yang ketiga ada software design atau description. Description ini bisa disingkat dengan SDD. Yang ketiga ini bisa disingkat dengan SDD. Tujuannya ialah mendokumentasi desain, arsitektur, dan detail teknis sistem sebelum implementasi. Ingat ya, yang ketiga ini dilakukan dengan sebelum sistem implementasi. Di sini itu ada arsitektur perangkat lunak atau dalam kurung modul, komponen, dan sistemnya. Yang kedua ada desain basis data, diagram UML, algoritma atau logika penting. Dan berikutnya ada antarmuka, antar modul. Baik, mungkin itu sangat jelas, itu sudah diterangkan. Kita lanjut ke yang keempat, itu ada software test plans atau disingkat dengan STP. Tujuannya ialah merinci strategi dan pendekatan yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak. Itu isinya ada sasaran pengujian, jenis pengujian, kriteria keberhasilan pengujian, ruang lingkup pengujian dan batasan, ada jadwal pengujian dan tanggung jawab. Baik, kita akan melanjuti yang kelima, software test description atau bisa boleh disingkat dengan STD juga. Baik, yang kelima ini bertujuan menyediakan detail dan setiap kasus uji, tes, CC, dan yang akan dilakukan. Isi utama ada integrasi test case, ada langkah-langkah pengujian, input yang digunakan, output yang diharapkan, lingkungan uji, data uji, dollar seed amid, and solution phishing edit. Baik, kita akan lanjut yang keenam, software test resolution STR. Ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil dari pengujian yang telah digunakan. Isi utama, ringkasan hasil uji test case, status dalam kurung legal atau gagal, bug atau error yang ditemukan, tanggal pengujian, nama penguji, tindakan lanjut. Baik, kita akan melanjutkan yang ketujuh, software version atau software version description. Ini bertujuan untuk mencatat informasi tentang perangkat lunak yang dirilis. Isinya nomor versi, tanggal rilis, perubahan dan versi sebelum changelog,
fitur baru, fitur yang dihapus, bug yang diperbaiki, kompatibilitas dengan sistem. Baik, yang kedelapan ada user guide atau user manual. Ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada pengguna tentang cara mengoperasikan perangkat lunak. Isinya instalasi perangkat lunak atau navigasi menu dan fitur, cara menjalankan fungsi utama, dan mengatasi masalah umum. Dan juga ada frequenting atau skate action atau dengan gambar tangkap layar. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya jelasin bagaimana kita dalam memahami jenis-jenis dokumentasi dalam perangkat lunak. Baik, nama saya Rahmat Fadli dengan NIM 23210129. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelasin di dalam video ini. Kalau ada kurang ataupun salah dalam pengomongan menjelaskan tadi, mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.